like the oxygen I need to survive. I'll be honest, your love ain't totally. Hai guys, welcome back to my channel bersama saya Ahdar ya guys. Ya, bagaimana teman-teman semua ya, semoga kalian baik-baik saja ya guys. Yap, di video ini saya ingin mereaction sebuah video tentang Indonesia berhasil menciptakan rompi anti peluru dari limbah kelapa sawit guys. Ini termasuk terobosan baru ya di dunia ya guys. Mungkin tidak ada ya kan, baru di Indonesia nih pertama kali. Ya dari sini sih sebenarnya kita paham gitu ya, bahwa orang Indonesia tidak kalah jenius dari orang-orang Eropa atau Amerika dan bangsa-bangsa lainnya ya guys. Kita mampu bersaing di kancah internasional. Yap, kalau nggak salah itu kemarin Indonesia membuat pabrik gula itu dari bahan bakunya dari kelapa sawit ya guys, buat gula kan gitu. Ada juga BBM dari kelapa sawit juga dan ini mampu membuat terobosan baru yang pertama kali di dunia guys, yaitu membuat rompi anti peluru dari kelapa sawit. Ya, bagaimana kelanjutan videonya langsung kita lihat saja dan kita simak videonya ya guys. Indonesia ciptakan baju anti peluru dari limbah kelapa sawit. Wah, bikin takjub ya gens. Padahal baru-baru ini Indonesia juga berhasil menciptakan bensin dari kelapa sawit ya gens. Sebelum lanjut video ini silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya gens. Harapan kedepannya inovasi ini bisa bermanfaat untuk negara Indonesia, digunakan TNI sebagai material baju anti peluru. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Pada proses pengolahan tandan buah segar kelapa sawit di pabrik, tandan buah segar kelapa sawit akan menghasilkan minyak sawit mentah CPO, kernel, tandan kosong, serat mesokrap, cangkang, dan limbah cair atau yang disebut pome. Setiap pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton per jam dapat mengolah tandan buah segar kelapa sawit hingga 1000 ton per hari. Pengolahan tandan buah segar menjadi CPO juga menghasilkan antara lain 23% tandan kosong atau tangkos, 6,5% cangkang, dan 13% serat. Jadi, pengolahan 1 ton TBS akan menghasilkan tandan kosong sebanyak 22-23% atau 220-230 kilo. Tandan kosong merupakan limbah padat yang terbuang dari proses pemisahan tandan rebus dari buahnya ya gens. Tandan kosong yang selalu tersedia melimpah biasanya dimanfaatkan sebagai pupuk di lahan-lahan perkebunan kelapa sawit ya gens. Tetapi kali ini tandan kosong kelapa sawit disulap menjadi produk yang bernilai tinggi, yaitu rompi anti peluru. Wow, keren ya gens. Siapa sangka ya limbah sawit ternyata bisa disulap menjadi baju anti peluru. Ya tapi kalau dipikir-pikir ya kan, kalau orang itu mampu ya kan berpikir sampai situ dibuat rompi anti peluru ya kan. Padahal kalau kita ini tapi orang itu orang-orang bersekolah ya kan, dipelajari. Berarti kalau kita mampu belajar tidak malas ya kan, bisa juga aja mampu menciptakan hal-hal baru atau yang kreatif ya kan. Dikutip dari berbagai sumber, inovasi ini diciptakan oleh peneliti sekaligus dosen IPB University dari Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dr. Nikmatin telah berhasil mengembangkan rompi anti peluru yang bahan bakunya berasal dari serat tandan kosong kelapa sawit ya gens. Dia menciptakan baju anti peluru berbahan serat tandan kosong kelapa sawit. Pantaslah banyak yang cemburu terhadap tanaman kelapa sawit, sebab jangankan tandan buah segar kelapa sawit, minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO atau kernel, bahkan biomasa yang lain yang berasal dari sawit pun bisa disulap menjadi bahan untuk pembuatan rompi anti peluru ya gens. Namanya kreativitas tanpa batas. Makanya banyak yang cemburu ya, seperti Uni Eropa waktu itu. Rompi anti peluru berbahan serat tandan kosong kelapa sawit merupakan hasil riset peneliti IPB University yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS.
Sebelumnya, Siti juga berhasil membuat helm Grand Composite yang menggunakan filler serat tandan kosong kelapa sawit pada ukuran mikropartikel. Tidak hanya sukses berinovasi membuat Grand Composite helmet, Siti Nikmatin juga berhasil menciptakan baju anti peluru berbahan serat tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. Dr. Siti Nikmatin menjelaskan kandungan lignoselulosa di dalam tandan kosong kelapa sawit memiliki potensi tinggi dalam menyerap energi tumbukan. Apalagi jika disusun dalam bentuk anyaman dengan orientasi sudut tegak lurus pada sistem komposit laminated atau sandwich. Melalui penambahan coating material anti panas, serat tandan kosong kelapa sawit woven dapat menahan api dalam waktu 30 detik. Hal ini yang digunakan dalam perancangan baju anti peluru, terangnya. Untuk membuktikan ketahanan baju tersebut, maka dilakukan proses uji tembak menggunakan pistol Glock dengan peluru MO1TZ pada jarak efektif 25-50 meter. Baju anti peluru berbahan dasar tandan kosong kelapa sawit ini terbukti mampu menahan peluru tersebut. Tapi di sini ya kan katanya peredam tumbukan. Jadi kalau kalian mau ditumbuk pakai rompi ini bisa lah. Ada dua hal yang memotivasi atau melatar belakangi atas inovasi ini. Yang pertama, melimpahnya tandan kosong kelapa sawit di PKS di Indonesia yang dibutuhkan diversifikasi produk atas penyerapannya. Yang kedua, penggunaan serat sintetis Kevlar sebagai bahan baku baju anti peluru yang saat ini digunakan oleh TNI Indonesia. Nah, oleh sebab itu diperlukan adanya solusi untuk memberikan jawaban atas dua permasalahan tersebut di atas. Nah, ini adalah fakta suatu inovasi yang dihasilkan bahwa tandan kosong kelapa sawit bisa diolah menjadi lembaran kain dari benang pilin dan digunakan untuk substitusi impor atas serat Kevlar tersebut. Nah, baju anti peluru ini atas kerjasama antara ITB University dan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit BPDDKS. Harapan kedepannya inovasi ini bisa bermanfaat untuk negara Indonesia, digunakan TNI sebagai material baju anti peluru. Dan lebih sempurnanya lagi harus ada satu step riset selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan fleksibilitas dalam penggunaan sebagai baju dan uji tembak pada hewan jika dimungkinkan, karena beberapa masukan memang baju anti peluru ini tidak tembus, namun dampak atau impact pada organ tubuh itu yang belum diuji. Oleh sebab itu perlu dilakukan uji lebih lanjut untuk penyempurnaan sebelum memang digunakan untuk rompi anti peluru pada TNI. Ini masih harus uji coba ya guys. Dikarenakan apa? Masih belum bisa dikategorikan sempurna lah. Namun baju anti peluru ini masih belum mampu untuk menahan tembakan pistol laras panjang, sehingga masih memerlukan riset lanjutan, tegasnya. Wow, patut bangga ya gens, ternyata kelapa sawit bisa diubah menjadi rompi anti peluru. Kalau begini, negara-negara yang iri dengan kelapa sawit bakar tercengang ya, dan terheran-heran. Dan dukung terus ya inovasi kemajuan teknologi Indonesia ya gens. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendapatkan video terbaru lainnya dari channel Muda Milenial ya gens. Salam channel Muda Milenial. Ya kalau dipikir-pikir sih Indonesia termasuk mampu ya kan ciptakan hal-hal baru, tapi terkadang pemerintah itu kurang mensupport kita itu sebagai rakyat ya kan. Kemarin ada yang ciptakan pesawat terbang, ada juga ya kan buat ini baru tadi kalau nggak salah dia buat miniatur pesawat Garuda Indonesia gitu, bisa terbang gitu kan dari ciptaan orang Indonesia sendiri kan gitu. Jadi kalau kita pikir lah ya kan, baru sebenarnya orang Indonesia ini mampu menjadi orang-orang yang termasuk diperhitungkan di dunia ya guys. Seperti yang kita lihat tadi, dari kelapa sawit ini banyak kita menciptakan hal-hal baru, dari rompi anti peluru, minyak, gula ya kan. Dan kedepannya kita nggak tahu entah apa-apa lagi yang bisa diciptakan oleh rakyat-rakyat Indonesia ini
ciptakan hal-hal baru untuk inovasi ke depannya gitu ya. Bagaimana tanggapan kalian semua atas video tadi ya kan guys? Langsung komentar di bawah dan jangan lupa klik subscribe juga ya guys. See you next time.